Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini untuk bidang studi TIK atau ICT, materi yang akan kita bahas yaitu tentang sejarah perkembangan komputer. Oke, baik. Komputer sebelum menjadi yang sekarang ya, yang sering kalian mainkan seperti smartphone, laptop atau komputer meja, itu sebelumnya melalui tahapan-tahapan dulu. Jadi sebelum terciptanya smartphone itu ada dari awal ada yang lebih besar dulu. Oke, baik, kita akan bahas tentang perkembangan komputer. Yang pertama, komputer mengalami perkembangan dari masa ke masa. Nih, ada yang dulu itu ada komputer ENIAC besar sekali ya ukurannya. Terus ada ENIAC 2, ada Apple 1, ada komputer meja. Terus atau IBM PC di sini ya. Terus ada komputer meja desktop. Baru ada komputer jinjing atau biasa disebut dengan laptop. Dan setelah itu sekarang melalui perkembangan teknologi bisa ada Android atau smartphone ya yang biasa kita bawa kemana-mana. Oke, selanjutnya perkembangan komputer terbagi dalam beberapa generasi. Nah, itu ada 5 generasi untuk komputer ini. Yang pertama, generasi pertama yaitu antara periode 1940 sampai dengan 1956. Nah, di mana ciri-ciri generasi pertama ini yaitu masih menggunakan tabung vakum yang ukurannya atau berukuran besar, sehingga ukuran komputer di generasi ini tuh sangat besar sekali. Nah, contohnya ini dia gambarnya, yaitu komputer ENIAC komputer generasi pertama yang ukurannya besar, hampir sama dengan 5 ekor gajah. Oke. Setelah itu ada generasi kedua. Generasi kedua itu yaitu periode 1956 sampai dengan 1963. Di mana ciri-ciri komputer generasi kedua ini yaitu menggunakan transistor. Transistor ini ukurannya lebih kecil dari tabung vakum. Jadi ukurannya di generasi kedua ini semakin mengecil dari generasi pertama, dan kinerjanya pun lebih cepat dari generasi pertama dan harganya pun lebih murah. Nah, ini dia contoh gambarnya, yaitu komputer IBM 7070. Nah, komputer generasi kedua. Oke, selanjutnya itu generasi ketiga, yaitu periode tahun 1964 sampai dengan 1971. Di mana ciri-cirinya di komputer generasi ketiga ini yaitu menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam di dalam badan komputer sehingga ukurannya semakin mengecil dan mempercepat kerja komputer. Jadi kinerja komputer itu semakin lumayan cepat dibanding dengan generasi sebelumnya. Nah, hingga kini sirkuit terpadu ini masih digunakan pada komputer. Nah, ini contoh gambarnya yaitu Programa 101 atau ini contoh dari komputer generasi ketiga. Selanjutnya ada generasi keempat, itu tahun 1972 sampai dengan 2010. Nah, di sini ciri-cirinya sudah menggunakan mikroprosesor atau sering terkenal yaitu CPU atau Central Processing Unit. Nah, ukuran CPU ini yang lebih kecil ya, sirkuit terpadu sehingga memungkinkan pembuatan laptop. Maka dengan berkembang karena ada generasi keempat ini, maka yaitu ada CPU atau mikroprosesor, maka bisa berkembang untuk pembuatan laptop atau smartphone. Nah, sampai sekarang juga masih digunakan. Nah, ini contohnya nih. Contohnya dari komputer. Nah, selanjutnya yaitu contohnya dulu ya. Contoh dari generasi keempat ya. Mikroprosesor. Nah, ini komputer mikroprosesor nih. Seperti ini. Selanjutnya yaitu di generasi kelima, yaitu tahun 2010 sampai dengan sekarang. Nah, di mana ciri-cirinya ini sudah menggunakan AI ya, atau artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Nah, teknologi AI ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Ini. Ya. Oke. Generasi kelima. Nah, baik, setelah tadi kita tahu ada 5 generasi ya. Sekarang ini tabel sejarah
perkembangan komputer seperti yang tertulis di buku paket informatika kelas 5 ya, yaitu bagian Erlangga ya, penerbitnya Erlangga. Nah, ini yang pertama di mana ada di sini tahun 1822 itu pertama diciptakannya komputer oleh Charles Babbage ya, atau ini di mana mengembangkan konsep difference engine atau mesin diferensial. Nah, difference engine adalah mesin komputasi otomatis pertama. Jadi ini komputer yang pertama diciptakan oleh Charles Babbage ya, 1822. Nah, terus melalui perkembangan lainnya lagi ada ke ini. Nah, di sini. Nah, terciptanya Yahoo nih, ada Yahoo nih tahun 1994. Nah, Yahoo ini diciptakan oleh David Pilot dan Jerry yang mendirikan Yahoo. Nah, Yahoo ini merupakan salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi di internet. Oh ya nih, perusahaan komputer berdiri nih tahun 1975. Nah, Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975. Oke. Terus di sini Google nih. Tahun 1998 Larry Page dan Sergey Brin mendirikan perusahaan Google. Jadi Google itu diciptakan atau lahir 1998. Nah, oke, kita lanjut ya. Wikipedia. Nah, Wikipedia ini diciptakan tahun 2001. Nah, ya. Yang dimana Wikipedia ini adalah ensiklopedia daring yang dapat diedit oleh penggunanya. Terus 2004 di sini Facebook diciptakan oleh Mark Zuckerberg yang kemudian berganti nama. Sebelumnya itu The Facebook. Nah, berganti nama menjadi Facebook pada tahun 2005. Terus YouTube nih. YouTube diciptakan tahun 2005 oleh Chad Hurley, Steve Chen ya, Jawed Karim, terus meluncurkan YouTube. Nah, YouTube itu 2005. Terus 2007 ada Apple ya, meluncurkan Apple iPhone. Oke, dan silahkan. Nah, yang terakhir nih, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Tahun 2015 di sini maka tercipta Apple ya, perusahaan Apple meluncurkan Apple Watch. Jadi jam tangan pintar. Oke, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, selamat belajar. Oke, semoga kalian memahami materi perkembangan komputer ini. Oke, jangan lupa tetap berdoa dan belajar. Semoga COVID ini segera hilang di muka bumi. Oke, kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.